Negative amortization. Pedro mana Pedro? Pedro Manulang. Saya, Pak. Nah, ya Pedro, coba baca dulu soalnya. Pada 1 Januari 2018, seorang pelanggan membeli mobil baru seharga $50.000 dengan membayar uang muka sebesar $10.000. Untuk sisanya, pelanggan menandatangani notes payable dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar 8% dan dibayar setiap triwulan selama jangka waktu 3 tahun. Untuk tahun pertama disepakati bahwa pelanggan akan membayar sebesar $1.000 yang akan dibayarkan setiap tanggal 1 April, 1 Juli, 1 Oktober 2018, dan 1 Januari 2019. Untuk tahun kedua dan seterusnya, sisa utang akan dicicil secara tetap setiap triwulan sehingga pada saat jatuh tempo 1 Januari 2021, seluruh utang sudah lunas bersaldo nihil. Pada tanggal 1 Agustus 2020, pelanggan melunasi sisa utangnya dengan membayar kas senilai $35.000, termasuk untuk membayar cicilan terutang pada tanggal 1 Agustus 2020. Ya. Jadi skemanya gini teman-teman. Kita sebagai siapa nih? Kita sebagai seorang pelanggan membeli mobil baru seharga 50 juta. Biasanya pelanggan mendatangi notes payable dan lain-lain. Jadi kita sebagai ini ya, sebagai pelanggan sebenarnya ini ya. Baik. Jadi gini. Tadi ada notes payable. Jadi kita punya apa namanya? Kita beli mobil ya, mobil 50.000, kita bayar pakai uang muka 10.000, sehingganya sisanya adalah berapa? 40.000, Pak. Ya. Selama akan dibayar setiap triwulan selama 3 tahun. Nah, 3 tahun, triwulan 3 tahun berarti 3 tahun ya. Berarti kalau setahun ada berapa kali triwulan? Ada 4, Pak. 4, Pak. Berarti 3 kali 4 berapa, Pedro? 12. 12 ya. Nah, kita bikin nih 12 nih periodenya nih. Ini tabel ini. Sampai 12. Nah, ini. Tanggalnya itu tentukan tanggalnya. Untuk tahun pertama itu pelanggan hanya membayar ya 1.000 sampai dengan 1 Januari 2019 sampai sini ya. Berikutnya nanti pelanggan diminta untuk mencicil ya sebesar cicilan tetapnya. Jadi cicilannya tetap nih, perhatikan. Ini cicilannya tetap. Setiap triwulan sehingga seluruh hutang lunas. Nah, teman-teman, jadi skemanya seperti ini. Ini pada saat kita membeli, jadi kita bayar DP 10.000, kemudian kita menerbitkan notes 40.000 gitu. Nah, kemudian kita bayar 1.000 selama di 4 periode yang awal ya. Periode awal. Nah, pertama kita bikin seperti ini. Jadi ini sampai 12 ya kan. Kemudian ini tanggal-tanggalnya ya, 3 tahun kan. Dari 2018, 19 dan 2020. Ini kok sama ya? Ini maksudnya berapa ini? 1/1/2021.
Ketika kita punya saldo CA-nya adalah 40.000 di sini ya. Sini. Saldo carrying amount-nya ya, carrying value-nya. Kemudian kita bayar cicilan ya. Kita bayar 1.000 ini ya. Angka 1.000 ini ya, seperti biasa. Nah, sementara interest expense-nya itu kan di sini. Interest expense-nya kan ini. Tadi 12% setahun ya, 12% setahun I-nya ya. 12% sebentar. Kok 12% ya? Salah. 8% ya ini harusnya ya. Kita cek dulu ya. Soalnya benar nggak ini? Ini bukan 12% harusnya nih. 8% ya, ini ya. Coba kita 8%. Ini dibagi 2%. Ya. Nah, kita cashback-nya 1.000 ini kita bayar ada bunganya kan, 2% di sini bunganya. Nah, kita bunganya aja dengan bunga 2% itu. Nah, bunga 2% per ini ya. Kita sebentar. Jadi kecil ya, jadi malah ini. Enggak matching jadinya. Bentar. Ini soalnya salah saya. Kita soalnya nanti bukan negatif kalau ini malah. Ini apa namanya? Ini masih positif nih. Jadi ini soalnya nanti ini ya, diganti rate-nya adalah 12% aja ya. Baik, Pak. Ya. Nah, ini yang ini kita ganti 12% ini. Terangan. Atau kalau enggak sebenarnya ini ada kurang, ada market rate-nya enggak muncul di sini. Market rate-nya misalkan setahun ya. Baik. Jadi ini ya. Ketika kita bayar 1.000, itu bunganya 1.200 di sini. Sehingga malahan kita masih kurang bayar bunga 200. 200 ini itu nanti akan menambah nilai saldo utang kita. Ini 40.000 tambah 200, tambah. Jadi bukannya malah berkurang tapi nambah malah. Ya karena apa? Kenapa nambah? Karena terdapat pembayaran bunga yang justru belum cukup nih. Uang 1.000 ini hanya untuk ini aja, pemanis supaya ya paling nggak meringan di awal gitu. Nah, itu. Sampai di tanggal 1 Januari 2019. Sampai sini ya. Sampai sini bisa dipahami kenapa yang dimaksud negatif amortization, bisa dipahami kan, teman-teman? Paham, Pak. Paham ya. Pak. Terus berikutnya, nah pada saat selesai pembayaran yang tetap itu, kita punya saldo utang adalah 40.837. Ini nanti akan dicicil secara tetap
sampai dengan periode 12. Yang ditanyakan adalah ya bagaimana berapa nilai cicilannya itu kan. Nah, nilai cicilannya itu kita cari pakai rumus periodic payment for annuity. Jadi periodic berapa nilai pembayaran pakai rumus PMT. Nah, rumusnya adalah rate ya, suku bunganya. Ya, tadi karena kita tribulanan sehingga 3% bagi 4 ya. Kemudian periodenya itu dari sini ya, hitung berapa sisa periodenya dari angka, hitung coba itu berapa nih, 8 dari sini, dari sini Dari angka 5, Pak. ya, angka 5 ya. Nah ini kan 8 periode ini 8. Kemudian present value-nya ini nilai utang saat ini adalah 40,87 ini kita pakai angka minus ya, kasih minus ya supaya nanti hasilnya positifnya. 0 tuh ke pembayaran di belakang, jadi bayarnya di belakang bukan depan, dan 0 ini rumusnya ini. Ketemulah angka 5.817. Ini yang akan tetap bayar terus sampai akhir periode. Sehingga nanti di dalam tabelnya angka ini masuk ya. Interest sama 3% kali nilainya ini. Nah, dari sini ini mulai positif ya. Artinya gini, artinya mulai pokoknya berkurang sampai dengan selesai. Nah, itu negatif amortization. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami teman-teman? Ini kemarin di AKM udah dibahas belum? Kan sama sebenarnya ini. Ada seperti itu. Nah, coba Aska nih, Satgas Covid nih. Aska Rifki nih, coba jurnalnya, jurnal di tanggal 1 nih, tanggal 1 Januari apa? Jurnalnya apa? Gimana Satgas Covid? Berarti mau vehicle pada notes payable ya Pak? Oke, Mobil pada notes payable. Nah, pembayaran ininya, DP-nya? Oh iya, cash, mobil, cash, sama notes payable. Mobilnya berapa? Mobilnya 50. Oke, mobil 50.000. Nah, cash 10.000. Nah. Terus? Notes payable 40.000. Ya. Terus di tanggal 1 April. 1 April. Interest expense. Oke. Terus kreditnya notes payable sama cash. Terus expense-nya 1.200. Ya. Terus? Notes payable-nya 200. Nambah ya 200 ya. Iya, Pak. Ikut nih notes payable-nya. Notes payable-nya dikredit, Pak. Ya, oke. Terus cash-nya? Cash-nya 1.000. Ya, oke. Nah, sekarang nih kita coba loncat ya, kita anggap semua jurnal itu nanti udah dibuat lah. Kita coba loncat ke, nah ini, pada tanggal 1 Agustus 2020, pelanggan melunasi sisa utangnya dengan membayar kas sebesar 35
1 Agustus posisinya di mana 1 Agustus posisinya? Tahun 2020. Berarti di sini ya. Ini. 1 Agustus. Ternyata nggak nyampe ini, nggak nyampe apa namanya? Nggak nyampe ini mau dilunasin oleh si yang tadi ya, pelanggannya tadi itu. Gimana nih kelakuannya? Yang tahu? Apa langkahnya gimana? Dibagi tiga. Hmm? Yang 5.817 itu dibagi 3 dulu karena kan habis Juli terus ke Agustus gitu, Pak. Pertamanya, tentunya kita cari CA di sini kan, CA tanggal 1 Agustus kan. Cari dulu CA-nya. Carrying amount-nya. Cara nyari CA-nya gimana? Kan kita terakhir ketemu di bulan Juli ya. Ini ketemu kan? Ya. Nah, cari di sininya nih. Berarti kalau 1 Agustus kan nggak ada pembayaran bunga kan? Nggak ada kan? Oh, sebentar. Jadi gini, konsepnya gini. Meskipun dibayar 1 Agustus ya. 1 Agustus ya. Tapi iya bayarnya sebentar ya, bayar berapa sih bayarnya? Jadi gini, meskipun dia bayar di Agustus, ini ada klausulnya bahwa dengan bayar 1 Agustus ini tidak akan, kan tadi klausul ya, tidak akan mengurangi nilai utangnya kan, tetap sebesar apa tadi, sebesar 40.000 kan, sebesar 40.000. Jadi diasumsikan di sini adalah meski 1 Agustus, maka dia tetap harus bayar sisanya ini, bayar sebesar cash besar ininya, dibayar ya kan, bayar. Ini juga dibayar, yang bawah dibayar. Nah, ini tetap ya, jadi dibayar dengan sebesar besar berapa tadi, 35.000 ya, berapa tadi bayarnya dia? 35.000, Pak. 5.000 ya. Ini kayak soalnya aneh nih. Masa utangnya 11.000 ini bayarnya 35.000 ya. Kira-kira dari segi sini kalau dikelunasin rugi apa untung nih kayak gini kira-kira? Rugi, Pak. Rugi, Iya. Pak. Ini soalnya aneh nih soalnya. Nggak logik ya. Ngapain dibayar ya kalau gitu? Jadi kita bayar 35.000 setelahnya gini ya, di tanggal 1 Agustus itu ya. Nggak logik nih. Jadi kita bayar bayar untuk nutup apa di sini adalah jurnalnya adalah apa jurnalnya? Apa jurnalnya ini? Di sini. Apa jurnalnya? Ada interest
expense ya, interest expense. Expense besar ini 4, terus ada payable besar 11, terus ada Loss, Pak. Hah? Ini ada interest payable sebesar ini, 5 nih. Sama di sini kita bayar cash besar 35 ya. Sehingga ada loss ya di sini ya. Loss. Apa lossnya? 35 dikurangin. Nah, ini. Kita udah loss besar itu ya, loss besar 11 ya. Tapi ini nggak logik ya, harusnya kalau gini nggak usah dilunasin ya. Kalau gitu, kalau dilunasin ngapain rugi gitu. Harusnya biayanya sampai selesai cuma ini. Tapi ini soal kan, soal untuk apa namanya? Yang soal ini bukan bond payable ya, bukan soal bond payable, tapi secara ini hampir sama. Kalau bond payable kan pokoknya kan tetap nggak ada seperti ini kan, dia tetap terus gitu kan. Kalau ini dia bisa berubah gini, di awal angkanya berapa, di ini berapa. Jadi ini termasuk long term liability juga gitu. Kategori yang amortized cost. Jadi kita banyak nih membahas mengenai amortized cost ya. Kalau untuk fair value to gain loss itu sebenarnya adalah tetap sama menggunakan amortisasi seperti ini ya. Hanya nanti misal pada saat akhir periode misalnya CA-nya 40.200, kita cari informasi berapa nilai fair value dari bond ini pada saat tanggal ini. Misalnya 41.000 misalnya. Berarti ada gain, ada unrealized gain. Nah, itu catat sebesar unrealized gain pada bond payable. Unrealized bondnya itu apa namanya? Malah tinggi ya bondnya ya. Bondnya itu bertambah, bondnya itu dikredit ya. Loss yang mana? Loss ya, bond ditambah unrealized loss. Misalnya kita misalnya ada fair value-nya. Ini kalau kita pakai itu ya, FVTPL ya. Fair value-nya ternyata 41.000 ya. Misalnya. Berarti jurnalnya apa? Kita butuh tambahan jurnal apa? Bond payable-nya bertambah ya. 40 dari 41.000. Sementara kita masih nyatet 4200. 100. Nah, ini justru kita loss. Kita punya loss, namanya unrealized ya, karena kan belum dijual, masih unrealized. Yes, loss ya. Bond ini masuk ke laba besar 400 juga di sini. Ini kalau fair value to gain loss. Nanti dilihat itu ada di bukunya Pak Lutfi ada, atau mungkin di slide AKM juga sudah saya rasa sudah dibahas, atau mungkin nanti bisa direview kembali. Tapi ini permisalan aja ini. Oke, sampai sini silakan ada yang mau tanyakan terkait negatif amortisasi.